Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Pimpinan BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajaran BPH. Yang kami hormati Bapak Rektor UMS beserta jajaran Rektor. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Lembaga di UMS. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan seperjuangan baik dosen maupun tendik di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita menginjak pada surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah sebagaimana kebiasaan kita. Kita baca bersama-sama surat ini. Semoga dengan bacaan ini Allah melimpahkan rahmat. Jadi rahmat dalam Islam itu enggak harus datang ke kuburan kayak gitu, enggak. Membaca Al-Quran seperti ini tuh Allah menurunkan rahmat. Ikut pengajian seperti ini Allah menurunkan rahmat. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini nanti kita akan bertemu dengan huruf H. Huruf H itu ada udara yang keluar. Kayak gitu. Saya lupa. Sebentar saya. Jadi huruf H saya share dulu. Saya lupa. Huruf H itu ada udara yang keluar. H, H, H kayak itu. Terkadang kita itu menyamakan H dengan H. Beda. H, nasroh. H, al-H itu ada udara keluar seperti itu. Alam nasroh laka sadrak. Alam ألم nashrah نشرح لك صدرك Wa wada'na anka bizrak. ووضعنا Wadana عنك angkabisrak Angka itu mulutnya membentuk huruf kaf karena ikhfa dia. Angka kayak gitu. Alladzi anqadha dhahrak الذي Alladhi أنقض angkadarak ظهرك wa rafa'na laka dhikrak ورفعنا Warafa'na لك laka ذكرك zikrak fa inna ma'al usri yusra. فإن Inna مع ma'al العسر usri yusra يسرا. Di nun yang bertasjid atau mim bertasjid itu ditahan inna mimma gitu. Inna ma'al usri yusra. إن مع Inna ma'al العسر usri yusra فإذا فرغت فانصب. وإذا Ya فرغت faraghat فانصب mansab وإلى ربك فارغب. وإلى Wa ila ربك rabbika فارغب. farghab. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini bacanya bagus-bagus ini. Surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah artinya kelapangan. Surat Makkiyah 8 ayat turun di Makkah ini. Turunnya ayat ini, surat ini adalah untuk menghibur dakwah Nabi ketika beliau menemui banyak kendala, kemudian menanamkan sifat optimis dan mengajarkan kepada kita semuanya juga agar selalu bersikap atau bertindak atau berpikir positif bahwa pertolongan Allah itu akan selalu hadir. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari Al-Nashrah.
Alam nasyrah itu kan ada pertanyaan sebenarnya. Bukankah alam nasyrah laka sadrak? Istifham, jadi ada kata istifham pertanyaan, tapi pertanyaan sebenarnya ini bukan pertanyaan. Berfungsi sebagai takrir atau pernyataan. Mungkin ulama yang lainnya akan ada yang dalam tafsir itu fungsinya itu yang lainnya kayak gitu. Nah, itu nggak masalah perbedaan seperti kayak gitu. Jadi intinya ini memang pertanyaan, tapi fungsinya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Seperti ada kayak gini, bukankah kita orang Indonesia? Itu kan bukan pertanyaan. Sebenarnya itu hanya semacam kayak penegasan atau pernyataan kayak gitu. Seperti kayak itu. Jadi ini sebenarnya bukan sepenuhnya pertanyaan. Jadi Allah memberikan kelapangan. Syarh itu penjelasan, kejelasan seperti itu. Jadi Allah memberikan kelapangan, memberikan cahaya sehingga ada yang penuh dengan masalah itu terasa kemudian longgar, terasa kemudian terbuka. Makanya ada bahasa itu kan dilapangkan dada. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki dia itu mendapatkan hidayah, dia itu baik, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima kebaikan. Jadi dia ikut pengajian, ikut kebaikan itu eh, dia terbuka. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Akan tetapi ketika orang itu sesat, dia apa itu namanya, diajak berbuat kebaikan, kemudian dia tidak menerima, maka Allah akan menjadikan dadanya itu sempit, tidak terbuka. Ini ada bahasa kiasan. Seakan dia sedang mendaki ke langit. Orang kalau ke langit ke atas itu kan kurang oksigen, dadanya sesak. Zaman dahulu sudah ada bahasa seperti ini. Jadi maka kalau Allah rizza 'ala alladziina la yu'minun, ya, beriman. Ngapunten, ini suara saya terdengar jelas apa tidak? Ya, Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. jelas ya. Oke, Iya. saya lanjutkan. Tadi ini ada barusan internetnya nggak stabil. Alhamdulillah berarti sudah jelas. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu dibelah dadanya itu ketika waktu kecil, masih kecil itu, ketika beliau dalam asuhan orang lain itu. Kemudian yang kedua, Nabi itu dibersihkan penyakit dalam artinya di sini bukan penyakit fisik ya, dari penyakit hasad, penyakit dengki dan lain sebagainya dibersihkan itu ketika peristiwa mau Isra Mi'raj itu. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, sebagian ulama mengatakan ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu dilapangkan dadanya itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Tapi ulama yang lainnya menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan secara umum saja, secara umum. Artinya walaupun khitab ini untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita semuanya, bahwa Allah akan membersihkan, Allah akan melapangkan dah orang mukmin yang kena kesusahan. Ini kebetulan saya dapat musibah kok pas membahas ayat ini. Masya Allah, Allah tuh betul-betul maha kuasa. Ini nasihat bagi saya secara pribadi. Maka ayat yang pertama ini mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan ikatan ayat yang terakhir. Jadi ayat pertama ini ikatannya sangat kuat dengan ayat terakhir. Bagaimana sih caranya agar Allah itu melapangkan dada kita, Allah membantu kita, menghadirkan cahaya, menghadirkan bantuan untuk kita. Bagaimana? Nah, itu jawabannya di ayat yang terakhir. Nah, beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum sebelum jawaban itu, Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, wa wada'na anka wizrak. Allah meringankan beban-beban tugas kenabian dari kamu. Jadi bukan berarti ayat ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad, tidak untuk kita. Ayat ini memang kitabnya adalah untuk Nabi Muhammad. Maka kaidahnya, apa yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad itu untuk umatnya juga, selama tidak ada pengkhususan. Jadi apa yang
diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat, ya kita. Kecuali pengkhususan, kewajiban yang khusus hanya untuk Nabi Muhammad, ada kata khususnya, tidak untuk umatnya. Contohnya, siwak itu wajib bagi Nabi Muhammad dan agak ter, disunahkan bagi untuk kita juga. Maka agak terputus tadi. Allah menghilangkan semua yang sudah berlaku pada Nabi Muhammad. Jadi liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi agar Allah memberikan ampunan kepada engkau Nabi Muhammad atas dosa-dosa yang lalu. Jadi semua orang itu punya dosa dan yang akan datang menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukkan jalan yang lurus. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, itu Allah itu menyempurnakan nikmat kita. Allah akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Jadi ketika kita mendapat musibah, itu bukan berarti Allah tidak suka sama kita. Mungkin bisa jadi karena Allah kangen rindu dengan doa kita di keheningan malam. Itu. Jadi untayan tetesan air mata yang jatuh ke bumi itu menjadi penghalang orang masuk neraka. Nah, orang kalau senang terus itu nggak mungkin kemudian dia nangis, itu nggak mungkin. Maka ujian setiap orang itu berbeda. Ada yang diuji dengan kemapanan, kekayaan, ada yang diuji dengan kesusahan. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ini bahasa kiasan. Karena punggung itu kan dikiaskan memikul beban kan ya. Jadi ini bahasa kiasan. Artinya dosa itu memberatkan dan menjadi beban bagi si pendosa. Orang yang berdosa, kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak akan memperbaiki diri, maka dia akan berat melakukan kebaikan. Berat, sholat itu berat. Kayak gitu. Ada yang berat, sholat itu ada yang berat. Ikut pengajian itu berat. Puasa itu berat. Membantu orang itu Suaranya putus-putus, Ustaz. berat ya. Tapi kau dengan Allah Akbar. Suaranya putus-putus ya. Iya. Padahal saya sedang di UMS ini. Allah Akbar. Masih putus-putus, Pak. Sudah jelas, Ustaz. Udah jelas. Saya di IGT yang dekat dengan Mahat Abu Bakar Putra yang depan farmasi ini. Jadi, seulang lagi, orang yang berdosa, dia tidak. Itu seolah-olah punggungnya itu memikul dosa. Makanya kita itu disuruh sholat, salah satu fungsi sholat adalah menghapus dosa. Gitu. Jadi orang yang berdosa itu sulit dan berat melakukan kebaikan. Bentuknya ada yang malu melakukan kebaikan, malu sholat, segan, ikut pengajian, sungkan, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika orang itu taubat kepada Allah, hilang itu. Saya menemui beberapa orang, ada yang dulu itu, Masya Allah, dosanya itu banyak, kemudian dia taubat betul-betul, kemudian dia jadi muadzin kayak gitu, itu Allah menghadirkan banyak keajaiban, banyak keajaiban, keajaiban. Dia kemudian bisa haji, dia bisa, kemudian mendapat hadiah umroh. Jadi mau mondok, mau menghafalkan Al-Quran, istrinya kemudian mau sholat. Jadi ketika kita mau berubah, maka Allah akan menuntun, Allah akan menyempurnakan kita. Jadi alladzi anqadha dhahrak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini nasihat bagi saya secara pribadi bahwa apapun dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Apapun itu.
Jadi Allah itu Maha Penerima taubat. Saya sering mengingatkan bahwa taubat kita itu bukan di media massa. Enggak perlu kemudian posting kita taubat, kita memperbaiki diri, enggak perlu. Taubat itu gampang dalam Islam. Cukup kita mengakui di hadapan Allah. Kemudian kita berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian kita berbuat baik. Itu udah. Enggak perlu kemudian kita woro-woro ngomong di media massa bahwa kita kayak ini, enggak perlu. Karena diterima atau tidaknya taubat kita itu Allah, bukan media massa. Kalau mungkin dalam agama yang lainnya itu untuk taubat, menghapus dosa itu kan harus melalui orang lain. Enggak, dalam Islam kita sendiri langsung gitu. Kita beribadah langsung kepada Allah. Seberapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Maka enggak perlu kemudian kita itu eh, share, enggak perlu. Kemudian kita memberitahu orang lain, enggak perlu. Betul-betul enggak perlu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan derajatmu, yaitu dengan menyebut-nyebut namamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Allah mewajibkan umat Islam itu ketika syahadat itu dengan mengikutkan nama Nabi. Kalau syahadat umat zaman dahulu itu asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi syahadat dari zaman Nabi Adam sampai Isa itu syahadatnya cuma itu aja, asyhadu la ilaha illallah, dengan berbagai bahasa. Intinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu aja. Tapi khusus untuk kita umat Nabi Muhammad, syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu syahadat kita. Jadi Nabi Muhammad itu namanya sangat dimuliakan. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Itu. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ada tiga orang, tiga nama. Ini tidak boleh dibuat guyonan. Allah, kitab suci, dan Nabi Muhammad nggak boleh buat bercanda, itu nggak boleh. Apalagi dihina. Begitulah Allah memuliakan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Jadi Allah sudah memberikan garansi bahwa uswah tauladan terbaik adalah Nabi Muhammad. Itu. Begitu juga orang-orang soleh. Kita tidak pernah melihat secara langsung dan berinteraksi dengan Kiai Ahmad Dahlan contohnya. Tapi kita mengetahui bahwa Allah menjadikan lisan sidqin. Jadi Allah menjadikan apa itu namanya, beliau itu terjaga dalam lisan-lisan kita akan kebaikannya. Kalau kita ngomong tentang Kiai Ahmad Dahlan contohnya, walaupun kita nggak pernah lihat secara langsung dan kita nggak pernah berkomunikasi secara langsung, yang terbayang dalam kita kebaikan, gitu. Banyak mungkin dalam pendidikan, dalam dakwah, visioner dan lain sebagainya. Insya Allah tidak terbetik dalam diri kita itu tentang kejelekan. Itulah orang-orang yang Allah menjaga, namanya saja itu dijaga oleh Allah. Gitu. Walaupun sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman itu kita nggak akan, ketika mendengar nama-nama beliau itu nggak akan pernah terdengar jelek. Itu nggak ada, negatif itu nggak ada. Gitu. Walaupun beliau manusia, yang kita ungkapkan ketika mendengar nama-nama itu terbayang dalam pikiran kita adalah kebaikan mereka, soleh, perjuangan mereka, keberanian mereka. Itu Allah menjaga. Wa rafa'na laka dzikra. Jadi Nabi itu diangkat oleh Allah derajatnya. Begitu pula orang-orang yang agama Islam itu diangkat derajatnya oleh Allah. Dan banyak orang-orang menyebutnya, banyak orang-orang menyebutnya kayak gitu. Saya ngasih contoh,
gedung editorium itu kan baru itu yang membangun bukan Ki Haji Ahmad Dahlan, tapi ketika nama beliau disematkan di sana, semua orang setuju, nggak ada yang setuju, nggak ada yang tidak setuju. Kenapa? Karena Allah menjaga namanya itu terjaga, kayak gitu. Allah menitipkan kepada mereka itu eh, semacam kayak harisma tersendiri gitu. Jadi namanya dijaga oleh Allah, bahkan ketika sudah meninggal, gitu. Walaupun pada zaman ketika masih hidup itu beliau mendapatkan fitnah. Kayak zaman dahulu kan dapat fitnah. Tapi ketika di akhir kehidupan ending adalah kemudian ulama-ulama mengakui, semuanya ulama itu kayak gitu mendapatkan cacian makian. Tapi kemudian ketika akhir hidupnya kemudian ulama-ulama yang lainnya itu akan mengakuinya, gitu. Maka berkaitan dengan ayat ini ibda'u eh, bil umbudah wasanu birisal. Jadi mulailah dengan ibadah, kemudian yakni mengesah Allah, mentaati Allah, ati Rasul itu mulai dari situ. Kemudian setelah itu urutan yang kedua adalah baru memuji, baru mentaati Rasulullah. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah, maka ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah. Oh hatta anhu khati'ah. Jadi apa yang menimpa orang mukmin itu dari duri ketika dia kena duri. Ini bahasa kiasan yang paling kecil, musibah itu kan kayak kena duri itu. Maka apapun apalagi yang lebih besar dari itu, Allah itu ngangkat derajatnya atau Allah menghilangkan dosa. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, yakinlah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak akan meninggalkan kita, nggak akan, gitu. Allah nggak akan meninggalkan kita, gitu. Allah nggak akan menyanyiakan kita. Allah akan menolong kita. Jadi seperti ketika kita menguji lah, menguji mahasiswa. Ketika kita menguji, kita ikut hadir di situ. Kita awasi. Bedanya apa? Ketika kita menguji mahasiswa, mahasiswa tanya jawabannya, kita nggak diperbolehkan untuk ngasih jawaban. Tapi ketika kita diuji oleh Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah agar bisa keluar dari ujian, itu dikasih. Gitu. Nanti kalau ada mahasiswa tanya, Pak dosen atau Bu dosen, Allah aja ngasih jawaban, Allah aja ngasih bantuan. Kenapa Pak dosen kok nggak ngasih bantuan? Jawabannya beda. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Dan sedangkan kita kan manusia kan, kayak gitu. Kalau kita ujian, kita beritahu ya hancur ya badar itu. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah. Inilah kasih sayang Allah berbeda dengan kita. Ketika Allah menguji kita, Allah tuh nuntun kita. Allah tuh senang ketika orang yang diuji kemudian minta tolong, minta jawaban, itu Allah senang. Gitu. Allah senang sekali. Maka sampai kemudian Nabi itu berkata begini. Nabi menasihati kita gini. Mintalah kepada Allah. Sampai seandainya sandal, tali sandal. Yang namanya tali itu kan murah kan ya. Mungkin ketika sandal kita itu talinya rusak, mungkin kita buang itu. Ini bahasa kias. Jadi sampai seandainya eh, tali sandal itu hilang atau rusak, itu mintalah kepada Allah. Jadi Allah tuh sangat senang untuk dimintai. Nggak ada yang namanya tuh Allah tuh bosan kok dimintai. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ya alami. Jadi manusia kadang-kadang ketika kita sering minta tolong mungkin bisa jenuh. Mungkin kondisinya dia capek, sedang capek, wajar. Tapi Allah tidak, Allah maha perkasa. Kapanpun kita minta pertolongan kepada Allah, Allah akan nolong kita. Allah nggak ada kata-kata dan dia bosan, dia capek. Jadi
La yanamu wa la yasu. Allah itu tidak tidur. Kemudian Allah juga tidak lupa. Kemudian Allah juga kemudian tidak itu namanya eh, terlupa kayak gitu. Enggak, berbeda dengan kita. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah akan menuntun kita. Jadi ini saya memberikan bab. Nah, sama metode ini metode Tanwiri. Metode Tanwiri itu metode yang diperkenankan oleh tafsir At-Tanwir. Jadi dalam surat ketika berkenaan dengan bab-bab tertentu itu menghadirkan judul. Saya memberi nama itu metode Tanwiri. Allah menghadirkan banyak kemudahan ketika ada satu kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi eh, maka inna sesungguhnya ma'a di sini ma'a itu artinya itu bersamaan, beserta, bukan setelah. Kadang-kadang itu orang mengartikan setelah kesulitan ada kemudian, bukan setelah. Ma'a di situ tuh bersamaan. Gitu. Jadi saya baca beberapa tafsir itu ma'a di sini adalah bersamaan, beserta. Ketika itu, jadi ketika kita mengalami kesulitan itu di situ Allah menghadirkan banyak kemudahan. Al-usr itu di situ ada alif lam. Alif lam. Ini menandakan alif lam ma'rifah maka disebut isi ma'rifah. Isi ma'rifah itu kalau dalam bahasa Inggris itu kayak the book. Nah, berarti kan jelas bukunya itu. Kalau book itu kan buku itu buku yang mana? Kalau the book itu kan jelas bukan. Sama dengan al-usr itu jelas. Jadi ada satu. Ketika kita mendapatkan satu kesulitan itu, maka yusro. Yusro di situ nggak ada alif lamnya, bukan al yusro tapi yusro. Yusro di sini nakiro. Nakiro berarti banyak, nggak nggak disebutkan artinya banyak. Allah menghadirkan satu ketika kita mendapatkan satu kesulitan. Allah menghadirkan yusro. Yusro itu banyak. Yusro di sini mengartikan ulama sebagai berbagai jenis, kayak gitu, berbagai jenis, berbagai arah kemudahan itu. Ketika itu bukan setelah. Dan Allah mengulangi lagi, inna sesungguhnya ma'a bersamaan dengan al-usri. Al-usr yang di ayat yang pertama dan al-usr di ayat yang kedua itu sama. Tapi al-yusro, maaf, yusro atau yusron di ayat yang kelima dan keenam atau yang pertama dan kedua ini berbeda. Jadi kalau ayat yang keenam innam sesungguhnya ma'al usri, sesungguhnya dengan satu kesulitan tadi, satu kesulitan dia sama kesulitan yang pertama dan kedua. Allah menghadirkan yusro, Allah menghadirkan kemudahan yang lainnya juga. Jadi ini satu kesulitan didatangkan oleh Allah dua kemudahan dengan banyak bentuk. Maka satu kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan dari Allah. Apalagi kemudahannya bentuknya banyak dari berbagai macam kayak gitu. Maka ini pentingnya ketika kita belajar tafsir itu ada kaidah. Kaidah di alif lam di sini menandakan adalah satu kesulitan itu Allah menghadirkan yusron. Yusron banyak kemudahan. Kemudian diulang lagi. Inna ma'an usri yusra. Ada satu kesulitan yang tadi itu Allah menghadirkan kemudian berikutnya. Jadi pasti yang namanya hidup itu ada yang namanya kesulitan. Nggak mungkin nggak ada. Itu pasti yang namanya hidup itu ada kesulitan. Maka ketika kita mengalami kesulitan, yakinlah bahwa Allah menghadirkan kemudahan. Makanya ketika kita mendapatkan kesulitan, kita perlu menghadirkan orang-orang eh, yang sekiranya memberikan dampak positif bagi kita. Jadi bantuan itu bentuknya banyak ya. Jangan kemudian diartikan bantuan itu hanya kemudahan dari langit. Enggak. Kita dihadirkan dengan orang-orang yang mau membantu permasalahan kita. Itu Allah yang ngirim. Gitu. Kita mendapatkan kesusahan, kemudian kawan kita
itu mau bantu, mau mendengarkan, mau ngasih solusi. Itu Allah yang memberikan melalui dia. Kalau Nabi itu kan malaikat ya, kalau Nabi malaikat. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa kita, maka cara Allah tolong itu bentuknya banyak. Yang paling sering adalah Allah menghadirkan orang yang menjadi perantara bagi Allah untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nah, itu cara Allah yang paling banyak. Jadi kamus kita itu kayaknya kebetulan gitu kan ya. Tapi dalam Allah tuh nggak ada kamus kebetulan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Gitu. Maka menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan al-usr yaitu kesulitan yang menggunakan alif lam al gitu kan menunjukkan umum istiqra yaitu segala macam kesulitan. Segala macam kesulitan, bahwa segala macam kesulitan apapun bentuknya itu pasti ada kemudahan kayak gitu. Dan kemudahan dua itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh satu kesulitan. Maka ketika kita mendapati satu kesulitan, maka Allah menghadirkan bersama dengan kesulitan itu banyak kemudahan. Jadi kemudahan itu hadirnya itu bukan hadir, tapi dalam proses itu, proses. Kok tiba bertemu dengan orang ini yang mau ngasih kita jalan, bertemu dengan orang kita membantu, dia yang Allah kirimkan untuk kita. Allah mengirimkan dia untuk membantu kita. Gitu. Jadi ada orang melahirkan, kemudian tiba-tiba ketemu dengan dokter, kayak gitu. Dokter, maaf. Ya itu Allah yang sengaja ngirim kita, kayak gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita ini sebagai dosen, bidang apapun yang kita geluti, mudah-mudahan itu menghadirkan kemanfaatan. Karena di sana ada banyak orang yang tidak berpendidikan atau tidak parah dalam bidangnya panjenengan, yang memerlukan kemudian dukungan atau nasihat atau arahan dari panjenengan. Kayak gitu, ada banyak kayak gitu. Jadi eh, masing-masing dari kita itu kita bisa berjuang memberikan kemanfaatan gitu sesuai dengan bidangnya kita masing-masing, dan itu yang Allah kemudian menyukai kita, dan itulah kemudian menyebabkan turunnya ridha Allah kepada kita. Maka ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa hidup itu pasti akan mengalami kesulitan, musibah, kesusahan itu pasti, nggak mungkin nggak, semua dari kita akan mengalami itu. Semua itu dalam rangka mematangkan kita. Besi baja itu untuk menjadi sebuah pisau itu harus ditempa, dipukul, dibakar. Maka ketika semakin susah kita menempuh kehidupan, maka percayalah bahwa pertolongan Allah itu semakin dekat. Liyunfik du sa'ati min sa'ah wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullah ba'da usri yusra. Jadi hendaklah orang-orang itu melapangkan dada, melapangkan rezeki, maksudnya memberikan nafkah. Ini salah satu cara agar pertolongan Allah itu datang, yaitu dengan memberi nafkah sesuai dengan kemampuan kita. Itu memberikan nafkah, memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah, maksudnya orang yang tidak seberapa kaya, maksudnya itu kan hendaklah memberikan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah. Karena Allah itu tidak membebani seseorang, gitu kan ya. Tidak mewajibkan zakat sesuai dengan, kecuali sesuai dengan kadarnya. Kalau tidak mau nggak apa-apa. Sama dengan cobaan kayak gitu. Allah ba'da usri yusra, maka kalau Allah akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Allah akan menghadirkan pertolongan ba'da, ini ba'da. Di sini yang di sini nanti ba'da. Usri yusra, setelah kesusahan itu ada kemudahan.
Caranya apa? Dengan ayat tadi adalah liyunfik, memberikan eh, infak kita. Kalau kita punyanya ilmu ya ilmu itu. Kalau kita punyanya harta ya harta itu. Gitu. Maka yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalaqallaha wa ma alaihi khati'ah. Jadi orang Islam itu baik laki-laki maupun perempuan itu akan dicoba oleh Allah. Cobaannya akan banyak, variasi sekali. Gitu. Anaknya, hartanya, kedudukannya, namanya, kehormatannya, nggak akan pernah berhenti. Uji Suaranya putus, Ustaz. Suaranya putus, Ustaz. hidupnya itu nggak ada masalah. Ya. Jadi malaikat heran ketika ada orang kepengen hidupnya itu tidak ada masalah. Itu nggak ada. Senampangnya itu masih ada dalam diri. Suaranya putus lagi, Ustaz. Ya, stabil di IGT ini. Masih putus-putus, Pak. Ini sudah jelas. Tadi putus-putus lagi. Putus ya. Ya, ya. Ini laptopnya ini. Udah jelas, Pak, suaranya. Sudah, Ustaz. Jadi, idza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahul 'uqubah ajjalahul 'uqubata fid dunya. Jadi jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba itu hukumannya di dunia. Segerakan. Wa idza aradallahu bi'abdi syarra amsaka anhu bidambi hatta yuwaffiya bi yauman qiyamah. Ketika Allah menginginkan seseorang itu jelek, bukan berarti Allah menginginkan dia jelek. Maksudnya itu orang yang sudah dikasih nasihat, sudah diarahkan, sudah diberi ilmu, tapi dia tidak mau menerima hidayah itu. Maka Allah tahan itu, tidak diadab hingga kemudian nanti dikumpulkan itu pada hari kiamat. Coba kita lihat sirah secara ulama siapa yang tidak pernah mendapatkan musibah. Imam Syafi'i itu hampir saja itu nyawanya itu melayang. 19 kawannya itu sudah dipal kepalanya. Hanya beliau aja yang selamat. Imam Ahmad bin Hambal setiap hari mendapatkan cambukan dari besi. Ya gitu. Ulama seperti itu. Banyak yang masuk penjara. Sahabat apalagi. Masya Allah. Sahabat. Umar bin Khattab itu ditusuk kayak gini ketika dalam sholat itu. Sampai kemudian ketika beliau minum susu atau minum apa itu keluar. Apakah dengan beliau seperti itu apakah hina? Tidak, gitu. Tidak. Apakah kemudian Umar bin Khattab meninggal seperti itu berarti kemudian su'ul khotimah? Tidak. Jadi su'ul khotimah itu tidak harus ketika dia meninggal. Contohnya orang yang meninggalnya di rumah sakit, tidur terbaring, tapi sehari-harinya itu nggak pernah sholat, ya su'ul khotimah. Kayak gitu. Walaupun dia meninggalnya, alhamdulillah kecelakaan atau apa, tapi dia sehari-harinya itu dia beribadah kepada Allah, maka husnul khotimah. Kayak gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Jadi apapun musibah yang menimpa kita tuh Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kemudian cara mendapatkan kesuksesan ini, ayat ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi intisari dari ayat ini itu di terakhir. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Ini ada alam nasr lah kita. Jadi ayat ini itu kaitannya dengan alam nasrah tadi. Jadi apabila engkau telah selesai berbuat kebajikan, فَإِذَا فَرَغْتَ faragh, udah selesai itu. Fansab, ganti terus kerja. Bukan istilah فَإِذَا فَرَغْتَ fastarih, bukan. Ketika sudah selesai dengan satu kebaikan, fansab, ganti yang lainnya. Gitu. Jadi istirahat dalam Islam itu namanya tabadulul amal. Makanya Allah mengajari kita bagaimana cara menempuh kesuksesan. Satu, faida faraghta fansab. Apabila kita selesai menunaikan kebajikan, maka fansab, ganti dengan yang lainnya, bukan istareh. Makanya ada yang namanya tabadulul amal, yaitu berganti dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lainnya. Kapan kita istirahat? Apabila kaki kita sudah menginjakkan di surga, sudah total 100% kita istirahat. Sukses itu seperti itu. Waktunya nggak disia-siakan orang yang sukses-sukses itu. Dan salah satu cara agar waktu itu berkah itu adalah banyak membaca Al-Quran. Itu salah satu caranya adalah banyak membaca Al-Quran. Imam Nawawi itu meninggalnya dalam usia yang sangat muda. Dalam riwayat itu berapa? Mudah beliau. Imam Nawawi itu mudah sekali ketika beliau meninggal itu. Dan waktu beliau itu sangat berkah. Beliau berkata begini, saya diberi oleh Allah keberkahan waktu. Jadi salah satu cara agar waktu kita berkah adalah banyak membaca Al-Quran, banyak mengkaji Al-Quran. Nah seperti ini tuh termasuk mengkaji kita. Maka dalam Islam itu cara agar kita sukses adalah tabadulul amal. Jadi kita jadi orang selesai dari ini kemudian kita bisa berganti, elastis kita. Dalam artian kita bisa bekerja ini, kemudian kita juga bisa bekerja di situ. Jadi kemudian bukan berarti setelah selesai pekerjaan kemudian kita leha-leha, tidak. Jadi kunci yang kedua adalah wa ila rabbika farghab, dan berharap ila rabbika farghab. Ila, bukan farghab ila rabbika. Ulama bukan seperti itu, tapi wa ila rabbika farghab. Meskipun ada beberapa ikhtilaf, tapi ulama mengartikan begini, ila rabbika farghab itu artinya di situ ada takdir. Jadi kayak ada pembatasan bahwa ketika kita berharap itu hanya berharap kepada Allah. Gitu. Jangan sampai kemudian tawasul, datang ke kuburan itu loh, doa kamu terkabul. Itu kan nggak ada ajarannya. Itu kuburan sana keramat, itu doanya kabul. Itu nggak ada. Gitu loh. Tawasul seperti itu tuh nggak ada. Tapi kalau ada orang lain terus kita minta tolong doakan saya, itu boleh karena memang seperti itu ada. Tapi kalau kemudian ada keramat, doa ke situ dikabulkan, kuburan dikabulkan, pohon besar dikabulkan. Ini tawasul yang tidak diajarkan dalam Islam. Maka wa ila rabbika farghab, kita berharap itu hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada yang lainnya. Ketika kita berharap kepada selain Allah, udah Allah akan membiarkan itu. Udah. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, dijawab oleh Allah, dibantu oleh Allah. Selama kita tidak ta'ajjul, tidak tergesa-gesa. Kalimat ta'ajjul itu, saya sudah berdoa bolak-balik kok nggak dikabulkan. Itu yang menjadikan tidak akan pernah terkabul doa kita. Gitu. Saya sudah berusaha bolak-balik tapi belum dikabulkan. Jadi ada rasa putus asa, itu tidak dikabulkan.
selama kita masih punya asa kepada Allah, dikabulkan doa kita. Dikabulkan. Allah nolong kita. Jadi Allah nggak mungkin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nggak mungkin kemudian Allah itu meninggalkan kita. Jadi selama orang Islam itu berdoa, selama tidak satu tidak memutuskan silaturahmi atau berdoa, tidak tentang yang dosa. Maksudnya mendoakan kawannya yang jelek itu doa yang tidak baik. Jadi selama orang mukmin itu doanya itu doa untuk kebaikan, tidak memutuskan silaturahmi, tidak makan yang haram, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Apakah segera dikabulkan doanya? Atau bisa jadi Allah itu nyimpan doanya untuk di akhirat. Jadi doa kita kalau tidak dikabulkan itu bisa jadi nanti disimpan untuk anak kita atau cucu kita. Kayak gitu. Ada ulama hebat kemudian karena beliau fokusnya di bidang ini, beliau kemudian kepengen agar bisa hafal Al-Quran, kemudian menguasai ilmu Al-Quran, ternyata nggak bisa. Dia kepengen anaknya nggak bisa, tapi Allah kemudian menjawabnya itu di cucunya, kayak gitu. Maka bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah segera. Bisa jadi itu Allah menyimpannya di akhirat. Bisa jadi dengan doa itu Allah menghindarkan kita dari kejelekan semisalnya. Ya Allah, saya kepingin kaya. Bisa jadi kemudian dikabulkan kita tidak jadi kaya tapi kita sehat. Gitu. Karena sebenarnya asalnya kita tuh kaya tapi penyakitan. Maka dunia semuanya itu milik Allah. Allah yang berkuasa. Maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah ngurus 8 miliar orang tuh beres. Masa ngurus kita itu nggak beres? Nggak mungkin. Allah ngurus manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh berapa puluh miliar. Dan semuanya beres. Apalagi cuma ngurus kita satu orang. Dan semua orang itu kena musibah. Nggak cuma kita. Seluruh makhluk itu semuanya itu dikasih makan oleh Allah. Diatur oleh Allah. Dan semuanya beres. Dengan berbagai lika-likunya semuanya beres di tangan Allah. Apalagi cuman kita satu orang itu loh. Beres-beres kita. Kadang-kadang kita itu tidak memasrahkan diri kita kepada Allah. Maka kita memang wajib usaha, wajib ikhtiar, gitu. Mohon pertolongan kepada Allah. Tapi kita juga ikhtiar. Tanya sini kalau kita tidak paham. Tapi yakinlah, ujung dari semuanya itu adalah Mana tuh Bu Bismillah. ini? Tawakkalna, kita pasrah kepada Allah. La haula tiada yang berkuasa wala quwata illa billah. Tiada yang berkuasa dan tidak ada yang punya kekuatan kecuali Allah. Maka Allah sudah berikan garansi ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku astajib lakum. Di situ nggak ada penghalang. Doalah, mintalah kepadaku, tak kabulkan kata Allah. Saya kabulkan. Allah nggak minta syarat kayak gini 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 enggak. Doalah kepadaku, aku kabulkan. Bentuknya dikabulkan bagaimana? Allah jauh lebih paham daripada kita. Maka kita harus menerima semua ketentuan Allah sebagai manusia. Kita tuh eh, jangan banyak protes. Allah itu lebih pandai, lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Gitu. Kadang-kadang kehidupan ini pahit untuk mengajarkan kepada kita akan manisnya nikmat. Gitu. Kadang-kadang kita itu di bawah agar ketika kita menjabat di atas kita tahu bagaimana suaranya orang-orang yang miskin seperti kayak gitu. Jadi apa yang sudah digariskan oleh Allah kita terima. Semuanya dunia itu milik Allah. Allah ngurus jagat raya ini dengan triliunan bintang yang nggak bisa kita hitung, dengan makhluknya yang luar biasa banyak itu semuanya tuh beres. Apalagi cuma ngurus kita sangat-sangat dan Allah nggak akan pernah melupakan kita. Gitu. Kita doa kapanpun itu akan dijawab oleh Allah. Gitu. Atau Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah ada pertanyaan? Ada Ustadz di kolom chat. Ini Di dari kolom chat ini. Rob Koswaji. Kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan
karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Sabda Rasulullah SAW ini maksudnya apa terkait dengan tafsir tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ini hadis ini ada yang mengatakan hadis ini apa itu namanya kurang kurang sahih, ada yang mengatakan begitu hadis ini. Tapi kita bisa ada yang mengatakan ini adalah perkataan ulama kayak gitu. Jadi kita bisa eh, mengambil pelajaran bahwa ini penjelasan sebenarnya dari inna ma'al usri, satu kesulitan tadi yusro, Allah menghadirkan kemudian inna ma'al usri yusro, kan fa inna ma'al usri yusro, satu kesulitan tadi Allah menghadirkan banyak kemudian inna ma'al usri, tetap satu kesulitan tadi, tetap bukan kesulitan berikutnya, tetap kesulitan tadi Allah menghadirkan kemudahan yang lainnya. Jadi itu satu kesulitan Allah menghadirkan eh, kemudahan. Makanya kemudian ada istilah kayak gini. Satu kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Artinya Allah akan mempermudah ketika kita ketika kita menemui kesulitan. Asalkan kita فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kita mau berusaha. Kita mau berusaha menyelesaikan permasalahan itu, kita berusaha menghadapi permasalahan itu, kita tidak lari. Dan kita hanya berharap kepada Allah. Nah, itu Allah menghadirkan banyak kemudahan. Bukan cuma dua, akan banyak kan kayak gitu. Matan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mau Ada tanya lagi? Ustaz, Iya, monggo Pak. Monggo Pak. eh, saya Abdillah. Mau tanya Ustaz, ini ada fenomena yang terakhir menarik itu terkait dengan Ustadz Miftah sama Pak Son Haji penjual es teh itu Hmm. yang dibully sama Ustadz itu sehingga akhirnya banyak orang simpati pada penjual es teh, akhirnya rezekinya tambah lancar itu ya. Ada yang memberikan umroh, ada yang memberi bantuan finansial gitu. Sebaliknya Ustadz Miftah akhirnya ya dalam tanda petik terkapar gitu ya. Akhirnya banyak dihujat gitu. Nah ini kalau dilihat dari peristiwa ini, apa ini kelancaran rezekinya Pak Son Haji ini akibat dari olok-oloknya Son apa Ustadz Miftah itu apa bagaimana ini melihat ini? Monggo Ustadz. Oke. Ini di satu sisi itu kita itu apa itu namanya dalam ada sisi positif dan sisi negatif. Jadi sisi positifnya adalah satu bahwa yang namanya kebaikan, kebenaran itu akan menang. Sisi negatif yang kemudian kita harus prihatin bersama adalah kebaikan di Indonesia itu begitu sulitnya untuk diutarakan, kebaikan itu sulit untuk menang kecuali dia itu viral. Nah, itu kita itu sebenarnya hal yang sangat berbahaya kan ya, karena kebaikan betapapun itu kalau dia tidak viral, dia akan terkalahkan. Dan banyak sebenarnya gitu. Dan kemudian dia menangnya itu kan karena viral, bukan karena faktor karena kebaikan, karena viral. Tapi wallahu alam, saya tidak mau komentari secara lanjut, tapi bisa jadi memang itu adalah bagian daripada apa itu namanya ujian daripada Allah. Semuanya sedang diuji, Pak. Baik yang A itu maupun yang si B sebenarnya sedang diuji. Bahkan kita ini sedang diuji juga nih sebenarnya. Gitu. Kita sedang diuji dengan eh, seperti kayak gitu. Apakah kita ini termasuk orang yang dalam arti adalah alhaqumut itu kita ini termasuk orang yang lalai karena kita orang yang mengejar ketenaran, kita yang ngejar terkenal, ngejar harta, ngejar apa. Nah, orang-orang yang sekarang seperti kayak gitu, Pak. Ngejar terkenal, ngejar apa. Itu kan alhaqumut takasur. Kita termasuk. Jadi, ini nasihat bagi kita semuanya. Ini pertanyaannya bagus, Pak. Nasihat bagi kita semuanya bahwa kebaikan apapun itu akan menang.
kayak gitu. Kebaikan apapun itu akan menang dan nasihat bagi kita semuanya, kita nggak perlu untuk mengejar terkenal yang atau mengejar apapun. Yang kita kejar adalah ridho Allah. Seperti itu. Ya, matur Perlu nuwun. viral berarti. Amin. No viral, no justice. Gitu. Saya nggak perlu viral. Viral justice, betul. Kadang-kadang itu perlu ditujukan. Ada lagi nih, ini ya. Nomor kayaknya ya. Ampun Ustaz. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga kehadiran panjenengan ini menjadi pintu Allah menurunkan rahmat dan barokah. Bahwa kita Amin. semuanya kita diuji oleh Allah. Jadi jangan pernah merasa hanya kita yang susah. Semuanya itu susah. Saya itu ketika konsultasi sama ulama itu ternyata dia dulu lebih susah daripada saya. Jadi semua orang sedang diuji oleh Allah. Selama kita itu faida kita masih terus berusaha, wa ila rabbika farghab, selama kita itu hanya mohon pertolongan kepada Allah, yakinlah pertolongan Allah itu akan datang. Allah nggak akan pernah kemudian meninggalkan kita sendirian. Enggak, ketika kita berdoa, ini bahasa kiasan ya, menengadahkan tangan kita, terus kita tutup gini, kita tutup kayak gini itu kemudian Allah nggak mengabulkan, itu Allah tuh malu. Ketika kita berdoa ini bahasa kiasan. Kita berdoa mengangkat tangan, kemudian kita kok tutup kayak gini, Allah nggak ngasih, nggak mengabulkan, itu Allah maha malu, Allah sangat malu. Maka apapun doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan mintalah doa yang sebanyak-banyaknya. Kata sahabat itu, ya Rasulullah kalau kayak gitu saya akan minta doa yang banyak karena pasti dikabulkan oleh Allah. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, minta yang banyak dan jawaban Allah jauh lebih banyak daripada permintaan kamu. Allah nggak akan kemudian bosan. Allah nggak akan pernah bosan kita minta dan Allah sangat senang. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas atensi perhatian panjenengan semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.